Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakajai memuji papal syukur tak mangerikan Allah Subhanahu wa taala. Nalandri di ala siapa ya jaina nikmat pengamasian karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, yakni hari Jumat, kembali kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati kita, menggerakkan segala anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, untuk datang di tempat yang mulia, yang penuh berkah. Satu-satunya tujuan kita adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan insyaallah ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula tentunya mari kita senantiasa memperbanyak menyampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh panutan yang terbaik, teladan yang terbaik, paminawangan kami nama baji ilalang Allah sakata santan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua ini termasuk di antara golongan umatnya, umat Rasulullah SAW yang selamat di dunia dan selamat fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa tentunya mengingatkan kepada kita, kepada jamaah sekalian, yakni nasihat takwa. Nasihat takwa. Usikum bi taqwallah. Kami menasihatkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena takwa ini adalah modal kita. Takwa ini adalah bekal kita. Iya min bukum kami nama baji. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya enna tahu kami nama dirikan. Di sisi negara Allah Subhanahu wa taala, ia mentu tahu dia paling banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita semua ini bisa menjadi mulia di hadapannya. Aku lengasing kila diri didalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tiai pak barang-barang ngana cini. Tiai pangka kasiagan jabatan ngana cini. Tiai nasabah porena balatta, porena kendaraan. Innallaha yanzuru Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang, tidak melihat tiaina paciniki ila suwarikum, bentuk tubuh kalian, wa ila amwalikum, itu ina sabab barang-barang anta, itu ina sabab pangkat na jabatan anta, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ila qulubikum, hati kalian, hati kita, sebagaimana sejauh mana hati kita ini tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sejauh mana hati kita lurus iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita dan keikhlasan kita, dan itu tersembunyi tacak keilangan di hati malantanta. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala wa a'malikum, amal soleh kita, amal baik kita, amal yang kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Kita bawa diri kita untuk sujud, untuk rukuk, untuk berdoa, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Ibokoi ngasini iya ngasinna kesibukan ta, jama-jamanta, nasabana kiyo kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anda mereka magiria. Allah sanakan ane salah satu kewajiban ta yang diantu salat Jumat secara berjamaah. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita memanfaatkan, menggunakan harta yang dititipkan kepada kita. Pak barang-barang yang iya nasari yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian harta yang Allah Subhanahu rezekikan, sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yunfiqun, dia menginfakkannya. Napa sidah kami, napa nyumbangangi, napa tama kiri masika untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan pembangunan masjid, untuk mensukseskan pembangunan masjid. Maka harta itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta itu yang pertama apa yang kita makan, maka itu akan habis. Apa yang kita pakai, kata Rasulullah SAW, itu juga akan lusuh. Kita pakai beli kendaraan akan menjadi besi tua. Kita pakai bangun rumah, rumah juga akan menjadi lapuk, akan menjadi hancur di kemudian hari. Tapi yang tetap kekal, kata Rasulullah SAW, ma tasaddaqa, apa yang kita infakkan, wa abaqaita, maka itulah yang akan kekal. Itulah yang kita kirim lebih dahulu di waktu hidup kita untuk kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang itu nanti pada akhirnya akan menyesal setelah kematiannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
Seandainya aku bisa dihidupkan kembali, aku li akibat talla sa motere di tumpuk na ane dinua. Nah karena Allah Subhanahu wa taala seandainya ni patalla sa motere di sare ke kesempatan talla sa motere lang apa nakana pa asodaka eroka asidaka pa asodaka apa pun nogaukan wa amil sholihat irto nga agaw bayi irto manggau kang sambayan irto manggau kang puasaya irto mabaji di parang kupatau kaum muslimin jamaah yang sama dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ingatlah sebelum semuanya itu berakhir, sebelum waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala habis bagi kita. Dilalantinana panala busuk kesempatan nasarian ke Allah Subhanahu wa taala. Kirian juga kesempatan nasarian ke Allah Subhanahu wa taala. Inilah umur kita, usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik orang di antara kalian adalah mereka yang mampu memanfaatkan umurnya dengan amalan yang baik, dan seburuk-buruk orang di antara kalian yang mereka mengisi umurnya itu dengan amalan-amalan yang buruk, jauh dari amalan-amalan kebaikan. Kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, sedikit kita tentunya akan menyinggung tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, bahwa perlu kita membina dan menyelamatkan generasi muda kita, anak-anak kita, remaja kita. Mengapa? Karena mungkin kita ini yang sudah tua, tentu kita katakan bahwa ini kita tinggal menghabiskan sisa umur kita. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan remaja kita? Bagaimana dengan pelajar-pelajar kita yang masih muda ini, yang masa depannya masih jauh, yang masa depannya masih panjang, yang mereka lah harapan untuk masa depan umat, masa depan agama, bahkan masa depan bangsa dan negara ini. Inilah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Di antaranya adalah apa yang dikeluarkan oleh data KPAI. KPAI itu adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahwa dewasa ini, anak-anak remaja kita yang terlibat dalam katakanlah kasus kekerasan, tawuran, perbulian, dan berbagai macam keributan-keributan yang terjadi, bahkan tidak jarang ujungnya adalah terjadinya pembunuhan. Bahkan mereka yang menjadi korban pembulian atau istilahnya perundungan, ya. Jadi dia main-main temannya. Nah, itu kalau banyak terjadi di sekolah. Ini ujung-ujungnya kalau tidak depresi yang dialami oleh teman-temannya, boleh jadi dia stres, boleh jadi tidak mau lagi datang ke sekolah, boleh jadi tidak mau datang lagi di pondok pesantren dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit ada yang nekat sampai bunuh diri. Itu datanya sangat besar yang ditunjukkan oleh data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oleh karena itu kaum muslimin dan jamaah Jumat yang sangat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pakar, para ahli tentu sudah berupaya bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi ini. Berbagai macam rancangan hukum, undang-undang yang dibuat, kurikulum diganti dan seterusnya hampir setiap tahun. Tapi itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik. Para ulama kemudian memberikan gambaran kepada kita, oleh banyak para ulama kita menyampaikan bahwa
akar persoalannya sebetulnya adalah lemahnya pendidikan agama di sekolah-sekolah kita, bahkan termasuk di dalam keluarga. Anak-anak itu lahir, tumbuh, dan besar. Bahkan di lingkungan masyarakat itu sendiri, anak-anak ini kadang-kadang menjumpai pergaulan yang tidak terkendali, yang serba bebas, dan seterusnya. Dari sinilah para ulama kita mengatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini, maka mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama. Paling tidak ada 3 lingkungan, kata para ulama kita, yang perlu dibangun secara baik. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, karena disitulah anak-anak tumbuh, lahir, dan menjadi dewasa. Dan itulah madrasatul ula menurut para ulama. Itulah sekolah pertama. Sekolah pertama terhadap anak-anak kita. Ketika mereka pulang dari sekolahnya, maka tentu rumah adalah tempat di mana mereka belajar, mendapatkan ilmu, bimbingan, dan itu dari orang tuanya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang tua, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari disentuh api neraka. Dijelaskan oleh para ulama bahwa apa yang dipakai menjaga diri kita sebagai orang tua, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Maka penjelasan para ulama berdasarkan tafsir, tiada lain adalah kita mendidik anak-anak kita dengan pelajaran agama. Pelajaran agama yakni pelajaran akidah Islam, pendidikan Islam, pendidikan agama Islam yang mulai paling dasar kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kalau orang tua mau mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam, makanya agama mengatakan berarti kita harus mulai dari orang tua yang menjadi teladan dulu, menjadi contoh dulu. Jadi kita dulu yang menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita, barulah kita tentunya mengajarkan kepada anak kita. Oleh karena itu, karena banyak orang tua yang tidak mampu memberikan bimbingan ini secara maksimal, maka mereka menitipkan anak-anak ini tentu ke lingkungan yang kedua, itulah sekolah. Maka sekolah juga adalah tempat di mana anak-anak ini harus dibina, harus dididik. Dan ingat bahwa sekolah bukan sekedar mengajarkan matematika, bukan sekedar mengajarkan bahasa Inggris, bukan sekedar mengajarkan bahasa Indonesia, bukan sekedar mengajarkan ilmu fisika, biologi, ilmu yang mengajarkan tentang asal-usul manusia. Menurut teori Darwin, asal-usul manusia itu adalah dari kerang. Memang begitu di dalam pelajaran, dalam teori itu. Maka di sini kalau pelajaran di sekolah itu hanya sekedar diberikan ilmu seperti itu, tidak didasari dengan pendidikan agama, maka rusak akidah anak-anak kita. Maka ketika kita menjumpai teori seperti tadi, teori Darwin, asal muasal manusia itu, disitulah pentingnya pendidikan akidah, pendidikan agama diberikan kepada anak-anak. Bahwa kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa teori itu tidak benar. Teori ini tidak benar karena bertentangan dengan akidah kita sebagai orang Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia sudah mengutus nabinya, sudah menurunkan Al-Qur'annya menjelaskan bahwa manusia pertama diciptakan adalah Adam alaihi salam. Jadi bukan kera, bukan monyet. Kalau teori Darwin mengatakan begitu, biar dia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, lingkungan
Yang kedua adalah lingkungan sekolah tadi. Tentu lemahnya pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan adab di sekolah itu tidak boleh disepelekan. Ya majumat ya samrahmat Allah SWT. Dan yang terakhir tentu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi di mana anak-anak hidup di dalamnya ketika di luar sekolah dan di luar rumah. Maka kalau lingkungan masyarakat ini yang bertanggung jawab adalah negara. Bagaimana negara mengatur masyarakat kita dengan sebuah sistem aturan yang baik. Dan satu-satunya sistem aturan yang baik yang dicontohkan, yang diteladankan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW tentu adalah syariah Islam, hukum-hukum Islam, hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum hadis, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau mau baik masyarakat kita, baik negara kita, baik bangsa kita, baik lingkungan kita, tidak ada cara lain kecuali dengan kita kembali menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah 3 lingkungan yang perlu kita sinergi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar masyarakat kita menjadi baik, anak-anak kita bisa terdidik menjadi generasi masa depan yang bisa kita harapkan untuk membangun agama, bangsa, dan negara. Dan pondasi yang terkuatnya sekali lagi adalah agama. Ini yang tidak boleh kita lupa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.